Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Anta masaka bi sunnati inna masadi wa lahu al-mu'min Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Taala, izin penceramah ini Al-Ghazali. Pantas orang ada ilmu berceramah di depan bapak-bapak ustaz yang berilmu kan? Tidak pantas orang yang banyak dosa ceramah di hadapan orang-orang banyak amal. Tapi ini kan Ghazali saja cerita. Salah. Kalau ada yang salah harap dimaklumi hadirin. Hadirin yang muliakan Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih didudukkan Allah di tempat yang mulia. Tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid-masjid. Alhamdulillah hari ini Allah gerakkan langkah kita, hati kita ini untuk sholat berjamaah, duduk, berzikir, mendengarkan masalah-masalah agama. Nah, ini adalah karunia yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah, dan syukur ini artinya kita ucapkan di lisan, ucapkan dibenarkan oleh hati, karena nikmat Allah ini hadirin sangat banyak hadirin. Saking banyaknya tak bisa kita hitung. Nikmat Allah ini sangat banyak. Allah bahkan yang paling penting Allah kasih kita ini nikmat iman dan Islam. Itu nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tak bisa dibandingkan dengan rumah yang mewah, mobil yang bagus, ladang yang luas, tak bisa. Nikmat iman dan Islam ini satu-satunya nikmat yang paling besar. Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, semoga Allah istiqomahkan kita dalam amal agama, istiqomahkan dalam sholat berjamaah, istiqomahkan Allah dalam dakwah. Karena semua pribadi kita tak ada jaminan bahwa kita ini akan terhindar dari segala fitnah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah SWT beri kita keistiqomahan, Allah selalu beri kita hidayah. Hidayah ini kita perlukan bukan hanya hari ini hadirin. Perlu lama-lama sampai akhir hayat kita. Karena hidup kita ini terus berjalan, kita nggak tahu sampai kapan. Ada yang di mesin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kita tidak tahu dalam perjalanannya apakah iman kita ini masih ada dalam diri kita atau tidak. Tak ada jaminan hadirin. Jangan sangka kita ini iman kita sudah kuat. Jangan sangka kita ini sudah dakwah sudah 4 bulan negeri jauh. Tak ada jaminan hadirin. Dulu ada orang hebat namanya Abdurrahman. Abdah bin Abdurrahman hadirin. Sering saya ulang-ulang hadirin. Abdah bin Abdurrahman ini seorang hafiz Al-Quran 30 juz. Seorang mujahid, perang melawan pasukan Romawi. Tetapi asbabnya karena wanita hadirin. Karena wanita ketika lagi perang, lagi diceritakan dalam kitab itu pedangnya lagi berlumuran darah. Seketika ini poinnya ini. Seketika Allah mampu merubah manusia ini dari hidayah, Allah cabut. Seketika mampu ada. Ketika lagi perang, lagi
lagi hebat-hebatnya imannya lagi naik orang, tapi Allah balikkan hati dengan asbab ada wanita. Di seberang benteng sana dia lihat wanita yang begitu cantik, maka hasratnya bergejolak, syahwatnya naik, maka singkat cerita yang dia bersurat ke wanita ini. Kirim surat, wahai adinda, kata singkat cerita kan, bagaimanakah supaya saya ini supaya bisa memiliki engkau, kata dia kirim surat kan. Dibalas sendiri sama wanita ini, pucuk dicinta ulang tiba. Maka dibalas, wahai kekanda, gampang saja kalau engkau ingin memiliki saya, cukup engkau menjadi masuk ke agama saya, maka saya ini akan menjadi milik kamu selama-lamanya. Singkat cerita, dan terlepas imannya hadirin. Ini artinya Allah itu maha membalik-balikkan hati kita ini. Orang yang begitu hebat hafaz Al-Quran 30 juz, seorang mujahid, bisa dibayangkan kalau bandingkan kita ini, apalah kita ini. Tetapi asbab wanita itu ia lepaskan imannya menikah dengan wanita tersebut. Maka kawan-kawannya tercengang, terkaget-kaget, tidak percaya. Ini lagi dibahas, dibujuk kan si Abdah bin Abdurrahman itu si dibujuk, wahai Abdah, melihat kamu ke agama Abdah, tetapi dia sudah terlena dengan kenikmatan dunianya. Bahkan disuruh membaca Al-Quran, yang Al-Quran ini dihabis 30 juz, suruh baca, lupa semua. Lupa semua. Dalam riwayat itu yang ia ingat hanya 2 surat saja, Al-Hijr ayat 3 dan 4 kalau tidak salah. Yang kalau diartikan ini menjadi ibrah kita ya, betapa Allah itu Maha Kuasa. Ayat Al-Hijr ayat 3 dan 4 itu yang bunyinya kira-kira begini aja. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat mereka akan menyesal, mengapa dulu kami ini tidak menjadi orang yang beriman. Kira-kira seperti itu. Nah, ini artinya 30 juz dia lupa semua yang dia ingat seperti itu. Ini menjadi ibrah bagi kita bahwa Allah itu ingin menunjukkan kepada kita. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Kuasa. Jadi seorang mujahid, seorang yang berjuang di dalam Allah, hafaz 30 juz, akhir hidupnya tidak beriman kepada Allah. Terus ada lagi hadirin, seorang ulama, Abdullah bin Qasim. Ini lahir di Arab. Abdullah bin Qasim ini seorang ulama yang terkenal pada masanya. Wafatnya kalau tidak salah itu pada tahun 1992. Seorang ulama yang produktif, menulis buku di mana-mana dengan asbab bukunya ini banyak orang mendapat hidayah. Bahkan ulama-ulama di zamannya mengatakan bahwa seorang Abdullah bin Qasim ini telah membayar surga dengan mahar buku-bukunya. Bukunya memang luar biasa. Tetapi akhir hidupnya bagaimana? Terlepas iman dari dirinya. Sama hadirin dalam riwayat disebutkan wanita juga. Maka penting kita ini hadirin selalu berdoa, selalu berlindung kepada Allah SWT agar terlindung dari fitnah wanita. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Karena kita ini hadirin Allah, banyak kita saksikan di media sosial seorang kiai, seorang ustaz kadang dengan asbab wanita menjadi perbuatan yang melanggar hukum. Banyak kita saksikan, ada kiai, ada ustaz, ada yang kerja di pondok dengan asbab wanita, tidak bisa mengontrol nafsunya atau godaan setan sehingga ia terpelosok ke lemah keinginan. Makanya penting sekali kita ini selalu berlindung kepada Allah dari fitnah wanita. Dan benar hadirin, saya sendiri merasakan ketika kita di luar berjalan, ketika nafsu kita naik melihat seorang wanita, maka kata Baginda Rasulullah, pulang kamu temui istri kamu. Solusinya itu benar hadirin. Ketika kita di luar sana, nafsu kita naik melihat wanita, maka kita pulang temui istri. Itu salah satu kiatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah di dalam diri kita ini paling tidak ada 3 roda.
dalam diri kita ini, dalam badan kita ini setidaknya ada 3 rongga. Ada rongga perut, ada rongga dada, ada rongga kepala. Kalau perut ini hadirin, isinya, rongga perut ini isinya usus. Usus ini untuk menampung makanan dan untuk menampung minuman. Kalau rongga kepala ini isinya otak untuk menampung ilmu pengetahuan. Tapi kalau dada ini, rongga dada ini isinya hati. Hati ini untuk menyimpan ilmu. Hadirin yang muliakan Allah SWT, kalau kita usaha atas perut, maka kita ini akan dapat manfaat. Usaha atas perutnya, bahkan banyak di antara kita, mungkin saudara kita, bahkan kita sendiri menggunakan rongga perut ini untuk mencari nafkah. Misalnya seorang kuli bangunan, seorang yang bekerja keras, maka dia harus memasukkan makanan minuman ke tubuhnya. Dia banyak biar fisiknya kuat sehingga dia bisa bekerja. Tetapi ada sebagian yang lain memaksimalkan otaknya untuk kemaslahatan hidupnya. Misalnya bagaimana seseorang mengupayakan otaknya agar bisa semaksimal mungkin. Contohnya usaha otak ini misalnya orang-orang yang bekerja membuat pabrik, perusahaan, maka ini namanya usaha atas pikiran, usaha atas otak. Tentu antara usaha atas perut dan usaha atas pikiran ini derajatnya berbeda. Kalau usaha atas otak ini mempunyai perusahaan, mempunyai bikin, macam-macam, tentu pendapatannya lebih besar dari yang kerja serabutan ini tadi. Dan kemuliaannya pun tentu lebih mulia yang usaha atas otak dan pikiran ini. Misalnya selain buruh bangunan dan pekerja buruh ini, contoh lainnya misalkan seorang petinju adik. Petinju ini dia memaksimalkan badannya, memasukkan makanan-makanan yang besar. Dia olahraga, dia rajin, dan bahkan kalau petinju profesional ini dia ada dokter khusus. Gak boleh makanan-makanan sembarangan masuk ke badannya. Timbangannya nggak boleh, harus ada ukurannya ya. Timbangannya harus sekian kilo, berapa kilo gitu. Harus ada tuh latihan yang serius. Bahkan kalau belum istilahnya dia ada jadwal tanding itu berapa bulan sebelum tanding harus di karantina dulu agar supaya dia bisa maksimal untuk berlatih. Nah, seorang petinju ini hadirin, kalau dia tanding menang, maka dia akan dapat piala. Tetapi kalau kalah tidak dapat. Tetapi hadirin yang mulia kalau Allah SWT, orang yang bekerja atas otak, atas pikiran, contohnya adalah seorang mediator atau penyelenggara petinju itu sendiri. Maka dia tidak perlu latihan yang keras, nggak perlu ditinju, nggak perlu digebuk, nggak perlu latihan yang keras, maka pendapatannya lebih besar hadirin. Seorang mediator, seorang penyelenggara tinju ini pendapatannya lebih besar dari petinju itu. Tanpa dia harus digebuk-gebuk, harus latihan yang kuat. Nah, ini hadirin ya, kalau orang usaha atas pikiran otaknya, maka cenderung lebih mulia, lebih pendapatannya secara finansial, secara lebih besar. Itu usaha atas otak ya. Tetapi hadirin yang muliakan Allah SWT, dalam diri kita ini kata ulama, yang paling penting bukan usaha atas perut, bukan usaha atas otak, tapi yang paling penting adalah usaha atas iman. Karena iman ini hadirin nggak bisa dicerna oleh otak hadirin. Karena iman ini adalah suatu yang gaib. Bagaimana kita bisa percaya ada surga? Di surga itu katanya buah-buahannya tidak ada akarnya, buah-buahannya malah ke bawah, akarnya ke atas. Terus kita ini tidak lagi ada satu, ada dua. Terus sana itu dikatakan bahwa kita ini, apalagi dai ini sampai dikasih bidadari sampai 2,5 juta bidadari. Hal-hal begitu tidak bisa dicerna dengan otak, hadirin.
Tetapi hal-hal itu seperti itu hanya bisa dicerna, hanya bisa diketahui dengan iman. Maka alhamdulillah hadirin kita ini keluar begini nih, keluar 3 hari 40 hari ini dalam rangka itu hadirin. Dalam rangka bagaimana iman kita ini semakin baik. Itu sebenarnya esensinya itu hadirin. Nggak bisa kita duduk di majelis ilmu susah hadirin. Bukan kita menafikan bagus, tetapi usaha untuk mendapatkan iman yang benar itu jalan satu-satunya ini saja. Dakwah ini saja hadirin. Karena inilah yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Berjuang dengan diri, harta dan berjuang dengan diri, harta dan waktunya. Karena dengan perjuangan ini, dengan adanya pengorbanan harta dan waktu dan dirinya ini, maka iman ini akan sedikit demi sedikit akan ada dalam diri kita. Kita mungkin kita ini keluar 3 hari, 4 bulan itu adalah dalam rangka memperbaiki iman. Karena itu nggak ada sekolahnya hadirin, di pesantren takkan dapat iman itu hadirin. Sekolah di pesantren, sekolah di majelis apa di madrasah tak ada hadirin. Maka insya Allah kita siapa yang lihat 4 bulan? Insya Allah. Nah hadirin kita berasam dalam diri kita agar bisa keluar lebih lama, lebih jauh karena tak ada hadirin. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan iman itu ya inilah mengorbankan harta, diri dan waktu di jalan Allah SWT. Karena sudah dicontohkan sahabat-sahabat terdahulu. Bagaimana sahabat-sahabat dahulu iman mereka kuat, iman mereka luar biasa itu karena mujahadah. Tak ada mereka itu majelis terus enak-enak, tak ada mujahadah dengan susah payah. Itu saja sebenarnya poinnya. Dengan mujahadah itu. Makanya iman ada dalam diri sahabat. Maka ketika turun perintah sholat, perintah haji, perintah zakat, mereka bisa mengerjakan karena iman mereka sudah digembleng oleh baginda Rasulullah. Maka dengan Rasulullah berdoa kepada Allah karena ini memang berat hadirin. Dakwah ini berat, tak bisa memang berat. Memang perlu kita berdoa kepada Allah agar selalu dipilih oleh Allah. Doakan saya hadirin. Saya lemah hadirin. Amin ya Allah. Amin. Tak tolong Allah nggak bisa. Benar. Itu saja hadirin mungkin yang bisa disampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Taala. Salah dan hilaf bodohan saya sendiri karena masih belajar. Kita sempurnakan dengan doa kepada Allah bihamdih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.